warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Elvi Putri Mustafidah, NIM T201919095 sebagai perwakilan dari kelompok 8 yang beranggotakan Mila Ulil Hasniyah, NIM T201919065, Nurul Halizah, NIM T201919058, dan saya sendiri Elvi Putri Mustafidah, NIM T201919095. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada video kali ini, kami akan melakukan review jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Imron Fauzi, MPDI. Baik, jurnal yang akan kami review berjudul Pengaruh Metode Reward and Punishment terhadap hasil belajar siswa pada bidang studi pendidikan agama Islam. Nama jurnal ini yaitu Tarbawi, Indonesian Journal of Islamic Education, volume 7, nomor 2, tahun 2020, halaman 140 sampai dengan halaman 149. Penulis jurnal ini antara lain adalah Amiruddin, Ajab Nurlaili, Iqbal Amar Marzuki. Jurnal ini menggunakan metode eksperimen, metode penelitian kuantitatif dengan analisis statistik menggunakan analisis UJT. Analisis ini yang dirancang pada studi kasus SDIT Tahfiz Quran Al-Jabar Karawang. Subjek penelitian siswa ini dengan sampel berjumlah 304 dengan mengambil 10% dari 304, yaitu 30 sampel. Nah, objek penelitian di SDIT Tahfiz Quran Al-Jabar Karawang ini yang mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan metode reward and punishment. Latar belakang dari penelitian ini adalah kualitas pendidikan dapat dicapai jika proses pengajaran secara efektif, berlangsung secara terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal itu diupayakan guna menunjang proses pembelajaran siswa aktif dalam mengembangkan potensi dirinya baik dari segi kognitif maupun afektif ataupun psikomotorik. Guru sebagai pendidik harus pintar-pintar dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Salah satunya yaitu dalam memilih metode pembelajaran agar siswa mampu menerima semua pelajaran yang guru sampaikan. Kemudian keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Tidak hanya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa saja, tetapi juga akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan dan dapat berfungsi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan prinsip pengembangan sumber belajar, efektivitas dan efisiensi dapat mengarahkan kepada terciptanya sumber belajar yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pembelajaran. Kemudian metode yang dapat digunakan untuk lebih mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar ini salah satunya adalah metode reward and punishment. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengetahui realitas penggunaan metode reward and punishment di SDIT Tahfiz Quran Al-Jabar. Untuk mengetahui realitas hasil belajar siswa di SDIT Tahfiz Quran Al-Jabar ini dan untuk mengetahui pengaruh metode reward and punishment di SDIT Tahfiz Quran Al-Jabar. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, realitas penggunaan metode reward and punishment di SDIT Tahfiz Quran Al-Jabar berdasarkan perhitungan keseluruhan nilai rata-rata per indikator diperoleh hasil 3,84 atau 96%. Nilai tersebut termasuk kategori tinggi karena berada pada interval 3,40 sampai dengan 4,19. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode reward and punishment adalah baik dalam proses kegiatan belajar mengajar di SDIT Tahfiz Quran Al-Jabar. Kemudian realitas hasil belajar siswa di SDIT Tahfiz Quran
Jabar dengan menggabungkan rata-rata nilai pretest dan posttest. Pada penelitian ini diperoleh nilai rata-rata posttest 81,67 dan nilai rata-rata pretest 71,83 sehingga diperoleh nilai rata-rata sebesar 76,75%. Nilai tersebut termasuk kategori cukup baik karena berada pada interval 73-81. Terdapat pengaruh metode reward and punishment terhadap hasil belajar siswa di SDIT Tahfiz Quran Al-Jabar. Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan nilai hitung sebesar 29,82 dan nilai tabel sebesar 2,045. Maka nilai hitung kurang dari nilai tabel menunjukkan adanya pengaruh metode reward and punishment terhadap hasil belajar siswa di SDIT Tahfiz Quran Al-Jabar. Kelebihan jurnal ini yaitu landasan teori yang dijabarkan sesuai dengan variabel penelitian yang dikaji. Kemudian data yang disajikan meliputi pretest, posttest, dan gain score, cukup jelas perbandingannya. Kemudian pembahasan secara keseluruhan sudah menghubungkan atau mendialogkan antara temuan peneliti dengan teori dengan cukup jelas. Kemudian dengan penerapan metode reward and punishment dapat memberikan pengaruh terhadap anak didik untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersikap progresif, serta memotivasi belajar siswa dan menjadikan punishment sebagai bentuk teguran untuk perbaikan kesalahan agar hal tersebut tidak terulang lagi. Kemudian metode reward and punishment ini menjadikan setiap proses pembelajaran menyenangkan. Mengapa seperti itu? Sebab pembelajaran dipenuhi dengan motivasi sehingga berpengaruh terhadap kepada hasil belajar siswa dengan siswa sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan kekurangan pada jurnal ini yaitu gap research pada pendahuluan belum dijabarkan secara luas dan menyeluruh. Kemudian penelitian hanya dilakukan pada skala terbatas. Kemungkinan ada perubahan nilai diterapkan di kelas lain. Di dalam jurnal ini mendeskripsikan mengenai pengaruh metode reward and punishment terhadap hasil belajar siswa. Metode ini memberikan pengaruh yang positif kepada setiap anak didik, yaitu dengan adanya reward bagi siswa yang belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga hal tersebut terus memotivasi mereka untuk selalu meningkatkan kualitas belajarnya. Seperti itu. Kemudian dengan adanya punishment ini memberikan teguran atau peringatan bagi siswa yang kurang dalam pembelajaran untuk dapat memperbaiki proses belajarnya dan juga sebagai agar tidak mengulangi kesalahan tersebut lagi, sehingga siswa perlahan bebas dari hal negatif yang merugikannya. Dengan demikian, adanya kesatuan penerapan reward and punishment, hal itu dapat menjadikan siswa meningkatkan kualitas belajarnya dengan cara memperbaiki proses belajarnya sehingga tercapai hasil belajar yang diharapkan. Baik, sekian review jurnal dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.